Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Satrio Pambudi dari kelas Teknik Informatika 2. Saya akan menjelaskan kultum tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam menghadapi era digital saat ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulullah SAW sebagai teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Baik saja, langsung saya mulai. Mulai dari Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Ayat ini menegaskan bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya pedoman dalam aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan modern di era digital saat ini. Baik, saya akan menjelaskan sebagian dari sifat-sifat teladan Rasulullah SAW, yaitu mulai dari asidik, yang artinya kejujuran, sopan dan santun, terus ada amanah, dapat dipercaya, dan rahmah, tidak menyakiti, dan tawadu, rendah hati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik, saya langsung saja menjelaskan tentang dampak negatif dari era digital saat ini dan solusi sifat teladan Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu hoax dan informasi tidak terverifikasi. Hari ini orang bisa menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya, karena ini dapat menyebabkan berbahaya bagi kedepannya. Solusi dari dampak negatif ini yaitu dengan cara menggunakan sifat teladan Rasulullah SAW yang bernama asidik, yaitu kejujuran. Contohnya itu seperti periksa sumber sebelum mengupload informasi tersebut, terus tanyakan manfaat dan kerugiannya, karena Rasulullah selalu jujur dan sangat berhati-hati saat menyampaikan informasi. Yang kedua itu ujaran kebencian dan komentar kasar. Nah, di media sosial ini banyak banget orang yang mudah mencaci maki, menjatuhkan, dan merendahkan. Nah, solusi dari dampak negatif ini yaitu dengan cara menggunakan sifat teladan Rasulullah SAW yang bernama sopan dan santun. Seperti contohnya itu seperti pilih kata yang baik dan benar, karena malaikat selalu mencatat keburukan dan kebaikan. Terus hindari debat kusir. Debat kusir itu seperti debat yang tidak ada gunanya atau tidak bermanfaat. Ya. Terus utamakan adab daripada emosi, karena baginda Rasulullah SAW tidak pernah berkata kotor. Yang ketiga, menjaga amanah dan privasi. Banyak orang mudah membocorkan informasi-informasi pribadi, terus ada data-data internal, terus informasi yang seharusnya dirahasiakan itu disebarkan oleh orang lain. Karena ini termasuk dosa besar karena gibah dan tidak amanah. Solusinya yaitu menggunakan sifat teladan Rasulullah SAW yang bernama amanah yang dapat dipercaya. Jadi contohnya itu seperti jaga informasi pribadi dan orang lain, seperti kita dikasih janji tidak boleh menyebarkan informasi ini, kita harus menjaganya dengan baik, jangan disebarkan. Baik, terus yang keempat, cyberbullying dan perundungan digital. Nah, contohnya ini seperti penghinaan lewat chat, komentar, dan meme biasanya. Solusinya yaitu menggunakan sifat teladan Rasulullah yang bernama rahmah yang tidak menyakiti. Nah, contohnya itu jangan menyebarkan meme yang mempermalukan orang lain, seperti menggunakan
muka teman dan itu diedit-edit menjadi tidak senonoh dan disebarkan ke media sosial. Itu sangat tidak baik. Nah, terus membela yang dirundung, jangan membela yang merundung. Ingat bahwa menyakiti manusia adalah dosa besar. Yang kelima itu ada ria dan pamer, seperti postingan berlebihan untuk mencari validasi dan pujian. Nah, solusinya yaitu dengan cara tawadu atau rendah hati. Contohnya seperti memposting yang bermanfaat, memperbanyak amal yang tidak kelihatan, terus jangan memposting harta karena untuk mendapatkan validasi dan pujian. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, dunia digital adalah ladang kebaikan sekaligus ujian akhlak. Jika kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, insya Allah kita dapat menjadikan teknologi sebagai sarana kebaikan, bukan sumber dosa. Semoga Allah menjadikan umat yang menjaga lisan, jari, dan hati kita. Marilah kita meningkatkan akhlak mulia sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.